Halo, gimana kabarnya? Gimana? Masih suka ngebayangin janda di kamar mandi? Pakai sabun dong. Mandi maksudnya. Omae wa mou shindeiru. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang mengisahkan seorang pria yang menyamar menjadi polisi untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya terhadap sejumlah polisi. Dan tak cukup sampai di situ, pria ini juga memburu beberapa polisi yang terlibat akan kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung, demi menegakkan keadilan terhadap polisi yang terbukti melakukan pelanggaran, pria ini membunuhnya dengan sangat kejam. Bahkan ada yang dikuliti hidup-hidup dan disiram dengan cairan lilin yang begitu panas. Penasaran akan alur ceritanya? Seperti biasa, persiapkan udut dan kopi kalian dan selalu awasi pergerakan tetangga. Kita langsung saja tambur cie. Film diawali dengan memperlihatkan saat dimana semua orang begitu bahagia dan menikmati sebuah malam pergantian tahun. Di sini seorang detektif yang bernama Boswick yang juga tampak hadir di acara itu, tiba-tiba saja ia tidak sengaja melihat sosok pria yang berlari ke arah kerumunan banyak orang. Melihat gerakan yang mencurigakan dari pria itu, Bos mencoba untuk mengejarnya. Dikarenakan pria tersebut lari dan masuk ke dalam sebuah terowongan. Di sini Boswick yang juga masuk ke terowongan itu. Namun saat dia hendak mendekati pria itu, Boswick malah dikejutkan oleh sebuah boneka, yang mana itu hanyalah sebuah jebakan. Dan tak lama kemudian pria tersebut langsung menyerang Boswick yang membuatnya jatuh pingsan. Saat akan terbangun, Boswick yang mendapati dirinya dalam kondisi lidah yang terjepit dan tangan yang terikat. Tak lama kemudian, Boswick pun melihat rekaman video dari seorang yang menggunakan kostum berkepala babi. Dari rekaman itu diperdengarkan bahwasanya Bos adalah seorang polisi pembohong dan terkesan sebagai orang yang memihak kepada orang-orang yang memiliki uang. Di sini sosok misterius tersebut memberikan pilihan dengan memintanya menarik paksa lidahnya yang terjepit jika ingin selamat. Namun naas baginya, saat ia yang terus mencoba menggigit lidahnya, tiba-tiba saja kereta pun datang dan langsung menghantam seluruh tubuhnya. Film kemudian memperlihatkan sejumlah perampok yang tengah bersiap untuk mencuri kokain dari sebuah bandar narkoba. Terlihat saat mereka yang sedang melakukan aksinya dan mengambil semua kokain dan beberapa uang di sana. Setelah berhasil melakukan aksinya, terlihat saat dimana mereka yang hendak kabur. Saat akan keluar, jumlah polisi telah menunggu mereka. Namun ternyata salah seorang dari perampok itu adalah seorang detektif yang bernama Zack, yang melakukan penyamaran untuk menangkap si perampok. Terlihat saat di kantor kepolisian atas tindakan gegabah yang Zack lakukan. Di sini atasannya yang bernama Angie terlihat memarahinya dan memberikan hukuman untuknya. Sebenarnya Zack adalah seorang detektif yang pintar dan pemberani. Namun di suatu hari karirnya hancur dikarenakan ulah sejumlah polisi yang mengkhianatinya. Itulah sebabnya kenapa Zack sampai sekarang tidak membutuhkan rekan untuk menjalankan misinya. Terlebih lagi, anggota di kepolisian hanya menganggap remeh Zack lantaran sosok sang ayah yang merupakan detektif terbaik di masanya. Namun dikarenakan sikap sembrono yang Zack lakukan, di sini Angie bersikeras agar Zack memiliki seorang partner untuk membantunya. Dan ternyata di sini Angie telah mempersiapkan orang itu yang bernama William. Terlihat saat dimana Zack dan William yang sedang berbincang. Di sini William begitu bahagia bisa bekerja dengan Zack. Terlebih lagi ayah Zack orang yang begitu dikagumi olehnya.
Tak lama setelah itu, Angie yang mendengar kabar bahwa telah ditemukan mayat di sebuah lorong kereta api. Dan Angie meminta Zack dan William untuk menangani kasus itu. Saat dalam sebuah perjalanan menuju TKP, di sini Zack menanyai William apakah ia masih bujangan. Namun William mengatakan bahwa ia telah menikah dan memiliki seorang anak, dan menunjukkan foto anaknya kepada Zack. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di TKP, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat mayat tersebut yang benar-benar telah hancur dan sulit untuk diidentifikasi. Scene kemudian berpindah saat dimana mereka telah kembali dari TKP. Namun di sini Zack malah mendapatkan sebuah paket yang berisi sebuah flash disk. Saat dimana Zack yang memutar video itu, ternyata isinya merupakan pesan yang menegaskan bahwa si pembunuh benar-benar muak dengan cara polisi bekerja dan berniat untuk merubah sistem tersebut. Dengan cara ia akan terus mencari dan mengadili para polisi dengan caranya sendiri, yaitu mirip dengan pembunuhan berantai yang dilakukan Jigsaw. Jigsaw sendiri merupakan sebuah pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku dengan cara melakukan sebuah permainan untuk menghabisi targetnya. Jigsaw? Wait, I thought the Jigsaw killer was dead. Dikarenakan Jigsaw meninggalkan pesan berupa lambang spiral yang sengaja ia tinggalkan di dinding sebuah bangunan pengadilan. Di sini Zack dan detektif Fitz langsung menuju ke tempat itu. Saat mereka semua telah sampai dan melihat lambang itu, Zack malah menemukan sebuah kotak kecil yang sengaja ditinggalkan untuk mereka. Namun saat Zack yang membuka kotak itu, ternyata isinya adalah sebuah lidah si korban. Dan tak cukup sampai di situ, Jigsaw juga sengaja meninggalkan sebuah lencana polisi dengan kode 453. Dan saat mereka yang telah kembali untuk mencari tahu tentang lencana itu, di sini Angie mengatakan bahwa lencana itu adalah milik detektif Bostwick yang merupakan sahabat dekat Zack. Angie meminta semua anggotanya untuk segera mengusut dan menangkap pelaku yang telah membunuh anggotanya. Lantaran Bostwick merupakan sahabat dari Zack, di sini ia meminta agar mengizinkan dirinya untuk mengetuai kasus itu. Namun di sini detektif Fitz malah bertikai dan menolak permintaan itu, dan menganggap bahwa Zack tidak akan mampu menyelesaikan kasus ini. Dan dia juga menganggap bahwa detektif Zack hanyalah orang yang memiliki omong besar belaka. Angie yang melihat pertikaian itu dan dia juga mengerti akan perasaan Zack. Di sini Angie dengan tegas dan meminta semua anggotanya agar mengikuti Zack karena ia ingin memberikan tugas ini kepada Zack. Scene kemudian berpindah saat dimana Zack memulai langkah pertamanya dengan mendatangi kediaman Bostwick dan istrinya, yaitu Kara. Saat dimana Zack yang menggali informasi tentang kejanggalan yang terjadi terhadap kematian Bostwick, Kara mengatakan bahwa Bostwick sebelumnya tidak pernah bertengkar atau berselisih paham dengan orang lain. Hanya saja pada suatu malam, Bostwick pernah melihat sebuah mobil yang mencurigakan di rumahnya. Dan saat ia mencoba meneriaki mobil itu, tiba-tiba saja mobil berjenis SUV tersebut malah pergi begitu saja. Setelah mendapatkan sedikit informasi dari Kara, di sini Zack beserta William memutuskan untuk pulang dan beristirahat sejenak. Scene kemudian memperlihatkan saat dimana Zack yang telah sampai di apartemen miliknya. Di dalam apartemen, Zack dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang bernama Marcus. Di sini Marcus coba menanyai Zack tentang kasus yang sedang ia selidiki. Ia juga meminta agar Zack selalu waspada dan berhati-hati untuk menangkap si pelaku. Dan pada malam harinya terlihat saat dimana Zack dan rekan-rekannya yang berkumpul dan terus menggali informasi mengenai si pelaku. Di sisi lain Di sisi lain diperlihatkan detektif Fitz beserta rekannya memutuskan untuk mendatangi sebuah toko di dekat lokasi kejadian. Saat melihat isi rekaman CCTV di toko itu, Fitz melihat Bostwick mengejar seseorang yang bernama Benny. Benny sendiri merupakan seorang pecandu sabu-sabu. Fitz yang telah mengenal Benny, ia pun memutuskan untuk mendatangi kediaman Benny.
Di sini Fitz melihat Benny yang sedang tertidur. Namun saat hendak akan membangunkannya, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Saat Fitz yang telah terbangun, di sini dengan keadaan kepala yang sudah terkurung dan semua jarinya yang telah diikat. Tiba-tiba saja sebuah video kembali berputar. Di dalam sebuah video, di sini Jigsaw memperlihatkan saat di mana Fitz dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah dan menelantarkan orang yang telah ia bunuh itu. Dan untuk mengadili akan apa yang telah Fitz lakukan di masa lalu, di sini Jigsaw kembali melakukan sebuah permainan. Jika Fitz ingin selamat, maka ia harus memilih menarik paksa semua jarinya sampai putus atau mati dalam keadaan sengatan listrik. Karena di sini Jigsaw akan terus menggenangi tempat Fitz berpijak dan menyiapkan 2 buah tembaga dengan aliran listrik yang begitu besar. Kembali kepada Zack dan rekan-rekannya. Di saat mereka semua yang terus menggali informasi mengenai Jigsaw, tiba-tiba saja Zack malah mendapatkan sebuah paket yang berisi video tentang terbunuhnya detektif Fitz. Melihat rekaman itu, di sini semua anggota polisi langsung bergegas ke lokasi tempat terbunuhnya detektif Fitz. Saat mereka semua sampai di TKP, di sini Zack malah mengingat kisah flashback saat dimana ia dan Fitz yang sedang bertugas. Yang mana pada saat itu Zack mendapatkan luka tembak di bagian perutnya. Dan di sana juga jadi awal mula bagaimana ayah Zack yang bernama Marcus dipecat secara paksa karena dianggap tidak bisa memimpin bawahannya. Terlebih lagi pada saat itu beberapa bawahannya terbukti melakukan penggelapan uang dan terlibat kasus korupsi. Kembali kepada Zack. Di sini betapa terkejutnya mereka saat melihat mayat Fitz yang mati secara mengenaskan. Lihat kembali saat dimana Zack dan William yang beristirahat di sebuah restoran. Zack yang tampak bingung akan kasus pembunuhan yang sedang ia hadapi. Di sini William mencoba menanyai Zack apakah di masa lalu ia memiliki musuh di luar polisi. Karena William menaruh curiga lantaran setiap pembunuhan yang terjadi, Zack selalu mendapatkan kiriman paket. Seolah-olah kasus pembunuhan itu hanya dituju untuk Zack. Seketika itu Zack langsung teringat akan teman lamanya yang bernama Pat. Di sini Zack memutuskan untuk mendatangi kediaman Pat. Pat sendiri merupakan seorang mantan polisi dan sekaligus rekan Zack saat di masa lalu. Di sini Zack kembali mengingat kisah flashback tentang Pat. Bagaimana pada saat itu Pat dengan sengaja membunuh saksi yang sebenarnya saksi tersebut bersedia mengungkapkan kebenaran. Namun pada saat itu Pat malah berbohong dan mengatakan kepada Zack bahwa saksi itu menodongkan senjata kepadanya. He pulled a gun on me. Sekarang Pat telah bertobat dan menyesali akan apa yang ia lakukan di masa lalu dan memutuskan untuk menjadi pendeta di sebuah gereja. Di sini Zack memutuskan untuk pergi karena ia merasa pelakunya bukanlah Pat. Scene kemudian berpindah pada keesokan paginya. Tiba-tiba saja Zack kembali mendapatkan sebuah paket yang berisi kepala babi yang dibungkus kulit manusia. Dan ia juga menemukan sebuah surat yang berisikan, "Jika kau terus mencari, maka akan banyak mayat lagi yang akan kau temui. Dan aku akan mengambil kepalamu." Zack kemudian mengambil kulit itu. Dan tiba-tiba saja di kulit itu ia malah melihat tato milik William. Dan ia pun menyadari bahwa korban kali ini adalah William. Tak lama setelah itu pun Zack dan Brian yang datang ke TKP. Mereka benar-benar tidak percaya akan apa yang terjadi dengan William. Karena saat mereka melihat mayat itu, di sini Zack beserta Brian benar-benar dibuat frustasi. Bagaimana tidak, karena pelaku yang mereka sebut Jigsaw itu benar-benar tanpa ampun membunuhnya. Jigsaw dengan beringasnya menguliti sekujur tubuh dari William. Dan seketika itu juga Zack kembali tersadar akan perkataan dari William yang mengatakan bahwa ia begitu mengidolai Marcus ayahnya.
Dan dari sini Zack pun tersadar apakah Jigsaw hanya mengincar atau membunuh semua orang-orang yang terkait akan Markus. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Markus adalah sosok pemimpin yang dinilai gagal dan penyebab utama terjadinya polisi yang korup. Dan keesokan harinya terlihat saat dimana Angie yang mendapatkan sebuah pesan dari Markus yang memintanya untuk memeriksa sebuah berkas penting yang belum terpecahkan. Di sisi lain terlihat Zack yang menghampiri salah satu personel polisi yang diserang oleh orang yang tak dikenal. Saat ia menanyakan tentang kronologis kejadian, polisi itu mengatakan bahwa saat ia bertugas tiba-tiba saja ia diserang oleh seseorang yang menggunakan topeng babi. Mendengar hal itu, Zack pun kembali tersadar. Teringat akan surat yang ia dapatkan di mayat William yang mengatakan bahwa ia akan mengambil kepalamu. Ternyata arti dari kepala yang dimaksud adalah pemimpin mereka. Yang mana pada saat Markus dipecat, Angie adalah sosok yang menjadi kepala pimpinan polisi. Tanpa berpikir panjang, Zack pun langsung menyusul Angie. Angie, get to the bullpen! He's coming for you! Kembali kepada Angie, terlihat saat dimana ia yang masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil berkas yang dimaksud. Dan benar saja, ternyata di sana Angie telah ditunggu oleh Jigsaw. Namun saat Angie yang mencoba untuk melawan, ternyata di sini Jigsaw dengan perencanaannya yang telah matang. Ia kemudian melemparkan gas beracun, yang mana itu membuat Angie langsung tak sadarkan diri. Dan pada saat Angie yang telah sadar, namun ia tak bisa berbuat apa-apa dikarenakan seluruh tangan dan badannya yang telah diikat dan matanya yang juga ditutupi dengan selembar kain. Dan ternyata Angie adalah sosok polisi yang selama ini menutupi kasus polisi yang terlibat akan korupsi. Atas perbuatannya itu, di sini Jigsaw akan mengadilinya dengan cara menyiramkan cairan lilin panas yang akan mengalir dari sebuah pipa tepat berada di atas kepala Angie. Sementara itu Zack yang akan Sementara itu Zack yang telah sampai di kantor. Dengan perasaan yang cemas, ia langsung menuju ke ruangan tempat Angie disiksa. Namun ketika sampai di ruangan itu, Zack malah mendapati Angie yang sudah tak bernyawa dan mati secara menggenaskan. Yang mana sebagian kepala dan kulit wajahnya yang telah hancur akibat cairan lilin panas tersebut. Seketika itu juga, Zack kemudian melihat rekaman CCTV untuk mencari tahu siapa orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Namun anehnya ia tidak menemukan apa-apa. Ia malah melihat nama Pat yang telah mengakses dan menghapus rekaman CCTV itu. Di sini Zack menyimpulkan kalau Pat adalah orang yang telah membunuh Angie dan memutuskan untuk mendatanginya. Singkat cerita, terlihat saat dimana Zack yang telah sampai dan siap untuk menangkap Pat. Namun ia tidak menemukan keberadaannya. Dan saat Zack yang hendak keluar, tiba-tiba saja ia malah diserang oleh seseorang. Di sisi lain diperlihatkan saat dimana Markus berhasil menemukan kediaman Jigsaw. Ternyata alasan Markus tidak bisa dihubungi karena ia bermaksud untuk menangkap orang itu dengan tangannya sendiri. Terlihat juga saat dimana Markus melihat lambang spiral di dinding yang bertuliskan, "Apakah kau ingin bermain?" Saat Markus yang terus mencari pelaku itu, di sini ia malah tertangkap dan jatuh pingsan. Di tempat lain terlihat Zack yang tiba-tiba terbangun dengan tangan yang sudah terborgol. Namun di sini Zack menemukan sebuah jarum kecil untuk melepaskan borgol itu. Terlihat saat Zack menghampiri seseorang yang telah diikat, yang mana itu adalah Pat. Di sini Pat meminta agar Zack segera melepaskannya. Namun di sini ia malah menemukan sebuah rekaman yang tergantung di leher Pat. Dan saat hendak akan memutarnya, di sini Jigsaw mengatakan bahwa dulu Pat adalah sosok orang yang telah membunuh orang yang tidak bersalah, dan dia juga adalah orang yang telah menghancurkan karir Zack. Di sini ia juga mengatakan akan memberikan pengadilan yang pantas untuk Pat.
Namun di sini Jigsaw memberikan pilihan untuk Zack, yaitu membiarkan temannya mati atau menyelamatkannya dengan membuang kunci ke dalam tong sampah. Di sini Zack yang tidak tega melihat Pat yang terus disiksa dengan lemparan pecahan kaca. Ia kemudian tersadar akan ucapannya mengatakan untuk membuang kunci ke dalam tong sampah. Dan benar saja, ternyata kunci itu berada di tong sampah. Namun lagi-lagi di sini Zack kalah cepat lantaran Pat harus mati karena tusukan pecahan kaca yang terus mengenai tubuhnya. Terlihat saat dimana Zack yang memutuskan untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun di sini ia malah mendapati William yang sedang menunggunya. Sehingga terungkaplah sebuah fakta bahwasanya William adalah orang yang telah melakukan pembunuhan sadis terhadap rekan-rekan Zack. Dan lebih parahnya lagi, ia malah memalsukan kematiannya agar rencana terus berjalan. Ternyata William melakukan hal itu karena William merupakan anak dari seorang saksi yang ditembak mati oleh Pat di masa lalu. Di sini William berniat untuk membalaskan dendam akan kematian ayahnya dan mengadili sejumlah polisi korup, termasuk Marcus, ayah Zack yang juga terbukti melakukan korupsi. Dan oleh sebab itu ia mengajak agar Zack mau bekerja sama dengannya untuk menghabisi semua polisi itu dan berjanji akan mempertemukan Zack dengan Marcus. Mendengar hal itu, Zack kemudian mengiyakan ajakan dari William. Terlihat saat dimana William mempertemukan Zack dengan Marcus yang dalam keadaan tergantung dengan darah yang terus tersedot ke dalam toples. Di sisi lain terlihat sejumlah polisi yang berada di luar gudang tempat Marcus digantung, yang sebelumnya William dengan sengaja memberitahukan keberadaan mereka. Kembali kepada Zack dan William, melihat ayahnya yang digantung, di sini Zack malah menodongkan senjata ke arah William. Namun di sini William mengatakan kalau senjata itu hanya berisi 1 peluru. Dan untuk menyelamatkan ayahnya, maka Zack harus menembak lambang spiral. Namun di sini William memberikan 2 pilihan untuk Zack. Yang mana pilihan itu adalah jika Zack menembak William, maka ia dan ayahnya akan kalah dalam permainan. Namun jika Zack menembak lambang spiral dan menyelamatkan ayahnya, maka Zack dan William akan menang. Terlihat saat dimana Zack memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya. Dan di saat yang bersamaan, sejumlah polisi yang mendengar suara tembakan memutuskan untuk membuka paksa sebuah pintu tempat di mana mereka berada. Sementara itu, Zack yang tampak geram langsung menghajar William. Namun di saat yang bersamaan, sejumlah polisi yang mencoba membuka pintu tanpa mereka sadari itu malah memotong sebuah tali yang terhubung ke badan Marcus. Yang mana terputusnya tali itu secara otomatis membuat badannya kembali terangkat dan seolah-olah hendak menyerang polisi. Di sini Zack hanya bisa pasrah menyaksikan ayahnya mati di depan matanya dan melihat William yang berhasil kabur dari tempat itu. Dan film Spiral pun tamat. Tambah Cie.